Selamat datang buat semua Bapak Ibu sekalian yang sudah masuk ke dalam ruang Zoom kita. Ada beberapa nama yang saya kenal baik. Ini ada abang saya, sesama penyintas COVID. Ini rata-rata yang masuk yang memang memiliki, kita sesama alumni ya, alumni COVID-19. Ada Mas Kev, ada di sini juga Pak Jemi. Halo Mbak Emi. Hai Pak Jemi. Salam Bapak Ibu semua. Yang saya kenal yang memang juga masalah pernah mengalami masalah COVID ya. Yang lain-lain saya belum tahu nih. Mungkin tidak mewakili saudara, kenalan dan teman yang pernah kena atau pernah mengalami COVID-19 ya. Ingin tahu juga. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Udah mulai banyak ya Mbak ini. Ya, ini udah mulai rame ya. Sekarang kan udah 7:05, Mbak, kita udah bisa mulai aja ya Mbak. Tunggu aja ya, Mbak. Usahakan kita bisa kelar. Suara Mbak ini nggak kecil nih. Suara Mbak ini nggak kecil. Kedengeran suaranya? Nah, kedengeran. Nah. Ya, tadi ada musik background di belakang lumayan ini heboh. Kencang. Oke, saya udah bisa mulai ya Mbak Lora. Iya, ini udah mulai masuk nih Mbak. Ya, sambil berjalan aja ya, supaya yang sudah masuk duluan nggak terlalu lama menunggu juga. Ya, oke. Ya, udah. Pak David, sebagai bos Cafe Jangkrik, saya udah bisa mulai. Gimana, mau tunggu apa mau mulai? Langsung aja mulai ya Mbak ya, 7:05 Ya, ya. biar yang datang menyusul bisa juga tetap dengerin. Kita kan ada rekamannya ya, kalau misalnya nanti ada yang ketinggalan gitu ya. Udah 30. Suara saya di mute. Oke, ya. Terima kasih ini ya, sebelumnya saya ucapkan untuk semua yang hadir di acara istimewa kita kali ini, pada tamu undangan yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian, teman-teman
saudara-saudara yang saya kenal dekat, narasumber tentu saja ada Dr. Raya dan Mbak Lora, dan tentu saja ada rekan-rekan panitia nih di Zoom kita kali ini yang udah kerja ekstra ya untuk mewujudkan acara kita yang istimewa ini. Tapi sebelum kita mulai nih ya obrolan seru yang sangat perlu ya menurut saya di era COVID nih ya. Kita perlu doa dulu nih karena memang tantangannya di zaman COVID ini adalah ngobrol di online itu challenge-nya adalah internet connection. Oke, sama suara dan gangguan lainnya. Karena itu saya ingin mengundang Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian untuk doa beberapa detik sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing supaya kita bisa menjalankan acara kita ini dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Doa kita mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi Health Talk kita kali ini dengan topik khusus ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian belum pernah dengar atau mengikuti Health Talk seperti ini. Mudah-mudahan ya kita jadi sesuatu yang baru, yaitu dengan topik ancaman penyakit kritis pada penyintas COVID-19. Awalnya ide untuk Health Talk ini muncul karena ada pertanyaan dari beberapa teman dan kenalan, termasuk saya sendiri sebagai penyintas COVID-19. Kalau tubuh kita udah dinyatakan negatif nih pada saat kita keluar dari rumah sakit atau kita melakukan tes ulang dari virus COVID-19, pertanyaannya apakah benar tubuh kita benar-benar sudah hilang, nggak ada lagi virus ini. Kalau nggak benar-benar hilang, efeknya apa ke kita? Itu yang jadi pertanyaan yang menimbulkan keinginan untuk melakukan obrolan yang seru ini nantinya. Apalagi sekarang ada muncul nih istilah yang namanya long COVID. Mungkin Bapak Ibu sekalian udah pernah dengar atau baca artikelnya, baca juga mungkin di sosial media dan sebagainya. Nah, apa nih implikasinya ke kita long COVID ini? Apakah sekedar sesuatu yang nggak perlu dikhawatirkan atau malah perlu kita jaga-jaga dan kita jangan anggap enteng gitu ya? Nah, buat rekan-rekan sekalian, teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang belum terkena COVID-19, puji Tuhan, jangan sampai kena ya, gitu ya. Jangan sampai mengalami apa yang kita alami. Tapi tetap saja informasi yang kita akan dapatkan bersama ini bisa sangat membantu supaya makin serius jaga diri ya, karena ternyata negatif pun sesudah kita selesai misalnya dirawat gitu ya, ternyata masih ada mungkin ada penyakit-penyakit lain, jadi jangan sampai kena gitu ya. Tapi ya kayaknya nih saya nggak tahu nih, pernah dengar kan iklan Coca-Cola yang di mana saja, kapan saja, siapa saja. Nih kayaknya COVID-19 ini udah kayak iklan itu tuh, siapa aja bisa kena, di mana saja, kapan saja. Seringkali saya dengar gitu ya, ada teman yang udah melakukan prokes ketat, nggak keluar rumah, udah kayak mengurung diri segala macam, tetap juga kena sampai bingung dari mana dapatnya. Dia coba trace balik, nggak nemu-nemu. Nah, kayaknya nih, kapan giliran kita dapat COVID-19, nggak usah dipikirkan. Ya, jangan jadi stres gara-gara itu. Yang perlu adalah terus berjaga-jaga, dan kalau terjadi, mudah-mudahan informasi yang akan dibagikan Dr. Raya dan Mbak Laura di sini sebagai narasumber bisa membuat kita jadi lebih siap untuk berbagai kemungkinan ke depan. Nah, sekarang kita kenalan dulu nih Bapak Ibu sekalian dengan narasumber kita ya. Pak David mungkin bisa putar video singkatnya Dr. Raya sebagai salah satu narasumber kita. Jadi kita tahu siapa nih Dr. Raya, nih si ganteng dari Bapak.
Oke, thank you Pak David untuk video singkatnya. Nah, saya kenalkan ya, dokter kita ini usianya 50 tahun, jadi gocap beneran ya tahun ini gitu ya. Beliau adalah dokter lulusan dari Universitas Sumatera Utara tahun 1997. Kemudian lanjut ambil spesialisasi bedah di UI, Universitas Indonesia tahun 2010, dan terakhir mengambil subspesialisasi bedah digestif di UI juga tahun 2015. Saat ini Dr. Raya aktif bertugas di beberapa rumah sakit seperti Rumah Sakit Umum Daerah di Bekasi, Primaya Hospital, dan Rumah Sakit Murni Teguh Sudirman Jakarta. Tapi di samping bekerja di rumah sakit yang saya sebutkan tadi, Dr. Raya juga memberikan konsultasi online nih. Saya cek-cek gitu ya. Wah, ngetop juga nih dokter. Dia ada di Halodoc, di Alodoc, Okadoc gitu. Kayaknya banyak deh yang mengundang Dr. Raya untuk membantu memberikan konsultasi. Nah, jadi ini dokter yang sibuk ya kalau lihat dari rumah sakit yang beliau bekerja. Tapi ada dua nih, si dokter masih sempat nih memiliki hobi yang cukup serius ya, yang unik ya. Yang pertama sih olahraga. Dia senang main tenis dan serius main tenisnya, sama seperti profesi kedokterannya serius, sampai nonton kompetisi tenis itu sampai ke luar negeri, nonton terakhir katanya di Shanghai Master. Mungkin sebenarnya pingin jadi petenis tapi jadinya dokter ya, nggak apa-apa juga. Nah, hobi yang kedua yang ini yang bikin saya sama Dokter Raya itu selalu seru kalau ngobrol, yaitu hobi beliau yang unik, yaitu menulis cerpen dan novel. Jadi nggak tahu ya Bapak-Bapak Ibu sekalian di sini punya nggak kenalan dokter yang suka nulis cerpen, nulis novel. Mungkin ada yang kenal Mirawe atau Margate, yang dua-duanya adalah penulis favoritnya Dokter Raya. Nah, di tangan saya ada nih. Ini adalah salah satu buku novel yang dikarang oleh Dokter Raya. Nah, itu mengenai Dokter Raya ya. Jadi unik. Tapi beliau nggak akan kita tanya mengenai cara menulis novel ya. Ya, kita akan nanya yang mengenai kondisi kita sebagai penyintas COVID. Nah, narasumber kita yang kedua nggak kalah kerennya, Mbak Laura Tessa. Ya, ini beliau saya kagum sekali sama beliau. Beliau sebelumnya profesional di perbankan, tapi sekarang 12 tahun lebih nih sekarang beliau adalah leader pebisnis asuransi di Prudential Indonesia. Sekarang posisi beliau adalah senior agency director dengan nasabah ribuan orang di seluruh Indonesia karena jaringan bisnis beliau yang juga ada di berbagai kota besar. Nah, sebelum kita mulai nanya-nanya nih ke narasumber, saya ingin mengundang para hadirin di sini, para audiens yang sudah ada di ruang Zoom untuk menyiapkan pertanyaannya. Dan karena saya ada hadiah nih, panitia menyediakan hadiah khusus nih ya, yang tadi buku saya tunjukin nih, hadiah ini akan diberikan kepada 5 penanya pertama yang menuliskan nama dan juga menuliskan siapa yang mengundang, baik di chat maupun nanti kalau mau tanya langsung raise hand ya. Nah, sekarang kita ngobrol nih sama Dokter Raya ya. Dokter Raya, wajahmu. Oke Dok, thanks ya Dok udah hadir di acara kita ini nih, acara yang sangat seru dan saya sangat terlibat juga secara pribadi ya karena sebagai penyintas nih. Dok, nanya dong, kan dokter ya setiap hari ada di rumah sakit nih, setiap harinya selama pandemik ya. Kita kan malah ketakutan mau ke rumah sakit, ya takut kena, tapi malah dokter tiap hari ada di sana gitu. Bagaimana dokter tolong gambarkan suasana di rumah sakit saat menangani pasien-pasien COVID yang Dokter Raya handle. Boleh di-share nggak, Dok? Waktu saya kasih, Dok. Halo, pendengaran suara saya? Terima kasih kembali kepada Bu Emi dan terima kasih buat panitia Pak David, Bu Laura yang telah mengundang saya. Walaupun sebenarnya saya bertanya awalnya, kenapa saya ya bidang spesialisasi saya bedah, tapi ternyata aspek yang dilihat Bu Emi ini karena memang rumah sakit saya saat the second wave, gelombang kedua COVID yang sangat
membludak itu sehingga semua bangsal diisi oleh pasien COVID, kami jadi dikaryakan oleh direktur untuk merawat pasien COVID yang gejala ringan dan sedang. Kalau gejala berat tentu ke dokter paru ya, karena dokter parunya udah dokter bedah, dokter penyakit dalam, dokter anak, dokter-dokter yang lain yang ada di Rumah Sakit Umum Kota Bekasi dibuat SK sehingga ada koneksi ke BPJS juga, koneksinya jadi ada hak dapat untuk pelayanan pasiennya pada saat itu karena SK darurat. Jadi untuk membandingkannya tentu pada saat gelombang kedua itu waktu tahun lalu sebenarnya lebih juga sudah mencekam karena dulu kan kita belum ada vaksin dan itu masih penyakit baru, jadi kita masih meraba-raba karena tertular didapat dari luar negeri dibandingkan gejala di luar negeri, khususnya Cina dengan di Indonesia, dan itu terdapat berbeda-beda, tidak ada yang khas, tidak ada yang sama. Makanya semua berjibaku dan bekerja keras untuk menangani pasien COVID. Dan yang gelombang kedua yang setelah Lebaran itu bulan Juni dan bulan Juli, nah itu lebih mencekam. Walaupun sudah kena vaksin, sudah dapat vaksin, kami selaku nakes, tenda-tenda di halaman yang harusnya parkir jadi diisi tenda, dan kami juga menjadi dokter triase di tenda itu, merawat, memeriksa pasien-pasien COVID-nya. Dan tentu walaupun sudah divaksin tetap cemas juga, walaupun pakai hazmat karena tiap hari yang dihadapi 40 pasien yang akan kita periksa dalam sekali tugas. Tapi memang kami bergiliran ya, tiap hari supaya riwayat kontaknya dengan pasien COVID itu tidak ada alokasi virus viral load-nya di dalam tubuh kami tidak tiap hari bertambah. Jadi kami mengatur jadwalnya juga begitu. Jadi ya tetap saja harus ke rumah sakit ya, memang itu tugas dan pilihan hidup saya. Mau kemana lagi, masa menghindar gitu, Kak Bu Emi. Luar biasa sekali dok ya. Saya ingat banget ya di awal-awal COVID itu banyak sekali korban-korban berjatuhan juga dari kalangan nakes ya dok ya. Jadi itu juga sesuatu yang sangat lumayan tragis ya. Kita membutuhkan bantuan nakes, tapi mereka juga dapat expose-nya malah lebih terbuka lagi ke kondisi kena COVID. Nah dok, balik kepada tadi dokter bilang mengenai suasana mencekam dan sebagainya. Dokter bisa cerita nggak yang lebih personal ke dokter sendiri ketika menangani pasien pada saat-saat COVID ini dok, khususnya mungkin pada saat gelombang kedua atau pada saat awal. Boleh di-share nggak satu ini? Kita ingin tahu pengalaman pribadinya dokter Raya sendiri. Pengalaman pribadi tentu yang berkaitan dengan spesialisasi saya membedah ya. Jadi pasien yang sudah kita kebijakannya kalau mau ngoperasi pasien, kebijakan di Kemen itu harus udah ada PCR swab-nya minimal antigen. Tapi kalaupun antigen tidak 100% dipercaya, harus di PCR swab juga. Cuma kan PCR swab-nya lama, hasilnya, sementara pasien kan perlu operasi segera kalau yang emergensi. Jadi yang berkesan dan mengucap syukur kali ya karena terbilang lolos, pasiennya swab antigennya negatif, periksa IgD. Jadi saya periksa, harus operasi, tapi saya minta ke dokter jaganya saya pakai APD lengkap dengan masker N95 walaupun tidak ada gejala-gejala khas COVID pasien tersebut, nggak ada demam, nggak ada sesak, yang batuk-batuk. Jadi hanya karena kasus bedahnya hernia ya, hernia yang strangulata. Jadi
operasi karena swab antigen negatif, tapi tetap saya minta level 3 OK-nya, OK tekanan negatif. Jadi kami pakai hazmat operasi, semua tim anestesi juga pakai hazmat, dan besoknya setelah dioperasi hasil PCR swab-nya positif. Jadi pasiennya positif COVID. Ya untung saja kami telah memakai APD level 3 untuk pasien udah antisipasi, jadi tidak kelabakan dan tidak stres gitu. Itu mungkin yang paling berkesan. Ya itu apa namanya, untungnya berjaga-jaga terus ya dok ya, walaupun sebenarnya di awal pasien itu sebenarnya negatif, tapi dokter dan tim itu nggak mau ambil resiko lah. Walaupun mungkin operasi dengan seluruh peralatan hazmat tadi itu repot ya dok ya sebenarnya kan? Iya, repot. Iya kan? Tadi itu contoh yang di foto running fotonya itu tadi kan yang mau operasi itu salah satunya pada saat mau cuci tangan. Iya, saya pernah lihat cara proses pemakaian dan membuka peralatan itu, waduh, itu udah satu perjuangan sendiri ya, udah susah untuk pipis katanya susah dan sebagainya. Jadi kita makin angkat topi nih sama para dokter ya, sama suster dan para petugas kesehatan lainnya. Nah dok, sekarang saya ingin nanya nih dok, kita fokus nih sekarang kepada COVID-19-nya sendiri ya dok. Kira-kira ini ya dok, bagi saya nih, kayak saya nih ya, saya kan tadi udah masuk nih virus COVID-19 nih, udah mampir di tubuh saya. Kira-kira, pertanyaan saya ke dokter, bisa nggak sih jadi penyebab atau penyulut gitu ya, penyulut penyakit-penyakit lain yang bisa serius nih dok ke depannya. Ini kita langsung ke inti nih dok. Kalau yang itu, yang mungkin saya akan jawab secara general ya, bukan khusus ke ininya, ke subnya itu nanti kan kolega saya yang dokter paru atau penyakit dalam yang lebih mendalami itu. Tapi kalau memang pertanyaan masih seputar itu, tentu kalau sudah positif COVID, pernah menderita COVID, ada yang kita kenal dengan long COVID. Jadi gejala sisa sebenarnya. Gejala sisa ini ya tergantung penderitanya ya, apakah mempunyai komorbid atau penyakit penyerta atau dilihat usianya juga. Kalau usianya sudah lansia, punya penyakit penyerta seperti darah tinggi, sakit gula, sakit jantung, tentu dari kunjungan pasien-pasien rumah sakit juga yang penyintas COVID ya, mempunyai gejala-gejala sisa yang beragam, bervariasi. Jadi yang paling banyak terutama kelelahan, ya, lekas capek atau sesak nafas. Itu yang biasanya sih ya. Nanti gejala sisa tersebut ada yang bersifat serius, yang parah ya. Jadi biasanya itu komplikasi dari yang biasanya itu pengentalan darah ya. Jadi yang serius itu dulu yang sering menyebabkan kematian itu kan badai sitokin storm itu. Jadi kalau komplikasi lambatnya itu sumbatan bekuan darah pada pembuluh darah yang ke otak, pembuluh darah ke paru, pembuluh darah ke jantung. Ya, yang kalau ke otak yang bisa menyebabkan stroke tersebut. Namun ada juga gejala sisanya yang long COVID itu yang ringan, yang tidak jelas ya, seperti sesak napas dan lemas itu yang biasanya beberapa bulan kemudian katanya sih ada yang hilang ya. Tapi teman saya yang sudah kena sampai sekarang masih lelah dan gampang capek dan anosmia pagi-pagi. Ya, penciumannya masih. Anosmia itu apa dok? Penciumannya hilang sensasi penciuman ya, gitu masih ada. Tapi siang berangsur siang kembali pulih. Gitu. Oke, jadi sangat tergantung pada kondisi masing-masing si penyintas ya dok ya. Jadi di satu sisi kalau dia sudah punya penyakit bawaan itu virus COVID-19 yang ada dalam tubuhnya bisa membuat jadi lebih berat penyakit yang sudah ada sebelumnya. Tapi kalau buat yang misalnya usianya muda ya,
nggak ada penyakit komorbid atau bawaan sebelumnya. Apakah keberadaan virus COVID-19 yang sempat masuk ke dalam tubuhnya ini bisa memicu nggak, Dok? Kondisi-kondisi, katakanlah dia punya long COVID juga, tapi dia adalah pasien yang nggak punya penyakit bawaan, nggak ada bawaan misalnya tensi tinggi atau ginjal atau gula dan sebagainya. Masih mungkin nggak ada peluang ke penyakit yang lain, Dok, yang perlu jaga-jaga? Ya kalau yang mungkin muda dan tidak ada penyakit yang lain biasanya sih nggak ada gejala sisa, ya. Ataupun kalaupun gejala sisa ringan yang hanya sesak atau sesak napasnya juga nggak berat ya, agak gampang capek, biasanya fatigue itu 58% itu di penelitiannya, kelelahan itu yang paling banyak diderita oleh penyintas COVID, long COVID-nya gitu sih. Oke. Jadi dan juga mungkin apalagi yang sudah dirawat beberapa hari atau beberapa minggu, kan ada juga yang lama kan PCR swab-nya baru negatif. Stres ya. Jadi stres psikosomatik juga. Jadi dirawat di bangsal COVID itu pakai masker, mungkin oksigen, bergabung dengan sesama COVID yang memeriksa dia tidak kenal, kita pakai hazmat. Dan yang datang tiap hari berganti-ganti kan. Tidak sama dokternya. Jadi dia nggak kenal juga. Itu mungkin salah satu. Nah, pada saat dia dirawat mungkin ada keluarganya meninggal karena COVID atau ada yang lain-lain, makin bertambah stresnya. Jadi itu yang makin menurunkan daya tahan tubuhnya ya. Jadi itu banyak multifaktor untuk terjadinya long COVID itu. Iya. Oke, Dok. Makin jelas nih. Jadi sebenarnya kita mau kayak gimana pun kondisi kita sebelumnya, ketika tidak ada virus masuk, kita tetap harus waspada ya, Dok. Ada yang waspada tingkat tinggi, misalnya udah siaga gitu ya, tingkat siaga karena memang sudah memiliki penyakit-penyakit sebelumnya yang perlu diawasi lebih serius. Bagi yang belum, mungkin lebih banyak masalah psikosomatik ya, Dok ya, masalah stres dan sebagainya. Yeah. Dan itu juga bisa menurunkan daya tahan tubuh ya, Dok. Jadi kalau nggak jaga-jaga. Faktor stres yang susah diobati kan, harus konsultasi ke psikiater dulu. Oh, jadi banyak yang harus dicek ya, Dok, pikiran dan sebagainya. Nah, Dok, pertanyaan saya yang berikut nih, Dok. Kira-kira, Dok, kalau dari pengalaman atau obrolan dengan kolega yang ada ya, mungkin dengan sesama spesialis gitu ya, Dok. Penyakit kritis seperti apa sih, Dok, yang paling mungkin ya? Kan ini kan COVID-19 kan baru ya, tapi pasti udah setahun lebih ini kan ada yang kemudian masih keterusan ya, seperti tadi kata Dokter Koleha yang sampai sekarang masih apa tadi istilahnya yang gampang nggak bisa pencium ya, yang penciumannya hilang kalau tiap pagi gitu ya, Dok. Nah, penyakit kritis seperti apa sih, Dok, yang paling mungkin jadi lanjutan nyata, Dok? Ini buat kita-kita yang ada di sini supaya lebih aware aja, Dok. Jadi menurut dokter sebagai ahlinya nih, kira-kira penyakit kritis apa gitu kan, kita ada beberapa puluh jenis penyakit ya, ada kanker, ada jantung, ada ginjal, ada stroke. Nah, kira-kira dari expertise view-nya itu apa, Dok, yang kita perlu jaga-jaga nih? Banyak penyakit kritis yang mungkin bukan hanya karena COVID, tapi karena sekarang lagi ininya masanya COVID, ya penyakit kritis ya seperti itu, pengentalan darah itu ya, penyakit jantung dan pengentalan darah yang menyumbat pembuluh darah ke otak ya jadi stroke, ya kan? Ya, sumbat atau malah pecah. Ya, stroke termasuk penyakit kritis toh. Juga ya sakit jantung, aritmia atau tidak teratur denyut jantungnya, ada masalah kekuatan otot jantungnya, lemah gitu. Nah, juga apa lagi ya, mungkin ya dari berkaitan ke paru-paru, Dok, darah tinggi atau apa, paru-paru ya tetap ada. Asma penyakit kritis juga, apalagi kalau kambuh. Dia pada asma kan kadang tenang ya, kadang eksaserbasi akut namanya, kambuh, kumat dia. Apalagi kalau udah dia penyintas COVID ya bermasalah sih.
Oh, Agak jadi khawatirkan karena pada COVID itu paru-paru yang pernah menderita COVID kan terganggu ya, udah itu salah apa istilahnya fibrosis. Jadi penebalan, jadi tidak normal lagi. Jadi kapasitas rongga paru kita itu, rongga dada yang merisi kedua paru itu udah berkurang, mengecil sedikit gitu gara-gara COVID itu. oke. Itu yang makanya sesak napas ya. Oke, Dok. Wah, jadi deg-degan saya, Dok. Jadi, oke. Oh, ini perlu dijaga-jaga nih saya juga nih kayaknya. Ya tetap Waduh. harusnya ya di era COVID new normal kan, Ya. melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan prokes, dengan pakai masker, dengan itu aja sebenarnya. Oh ya. Ya. Nah, itu pertanyaan saya yang terakhir ini, Dok, sebelum saya ke Mbak Lora nih. Jadi sarannya dokter apa nih, Dok, untuk penyintas COVID-19 yang tadi dengar cerita dari dokter tuh anything can happen ya, istilahnya ke kita yang sudah masuk virusnya, walaupun kita udah dapat surat statement resmi negatif gitu, tapi ternyata ada efek-efek lanjutan yang memang sangat tergantung kepada kondisi tubuh masing-masing sih. Tapi secara umum tetap ada sedikit ancaman lah, ada ancaman lah tergantung pada kondisi tubuh mereka. Nah, apa nih Dok yang bisa dokter sarankan ke kita? Jadi dokter bilang prokes yang ketat. Selain itu apa lagi, Dok? Ya memang prokes ya. Selain prokes ya daya tahan tubuh kan, istirahat cukup katanya, olahraga, intake makan dan minum yang bergizi lah ya, yang makanan sehat. Karena saya alami sendiri dulu sebelum kita divaksin itu, sebelum masa vaksin tahun lalu, kalau memeriksa pasien, saya kalau ada dikonsultasikan ke ruang penyakit dalam, pernah ya bangsal penyakit dalam saya periksa. Ya, saya pakai masker bedah ya, masker biasa bukan N95. Jadi saya periksa, saya bicara sama pasiennya. Pasien juga pakai masker sebenarnya kan, walaupun tidak positif COVID, bukan pasien COVID pasien ini. Ternyata dia paginya sudah di swab PCR oleh dokter ininya, di PJP-nya udah disuruh. Saya periksa pasiennya siang, hasilnya malam ternyata positif. Jadi saya udah kontak dekat erat dengan pasien COVID. Ternyata itu horor yang menakutkan saat itu bagi saya paranoid. Aduh, penciuman agak ini mencium nggak ya? Ini gitu. Oh, jadi ya dokter sendiri jadi paranoid ya karena kan pegang dulu belum pasien ada ini. belum vaksin kan. Nah, ternyata saya nggak ada apa-apa tuh. Seminggu kemudian saya swab negatif. Jadi dari beberapa kali di poliklinik juga, waktu saya udah jadwalin pasien ini operasi hari Senin ya, hari Sabtu dia akan datang ke rumah sakit untuk PCR swab. Nah, hari Jumat saya periksa di poliklinik, ternyata dia positif COVID, akhirnya batal operasi. Tapi saya udah di satu ruangan kecil di poliklinik memeriksa pasien tersebut, bicara gitu. Ternyata puji Tuhan saya nggak kena COVID. Jadi bisa saya simpulkan dengan melaksanakan prokes yang ketat dengan masker itu, kita sebenarnya bisa terhindar dari penyakit COVID. Ya, dengan ditopang daya tahan tubuh dan ini kuat ya, olahraga. Begitu. Jadi sekarang kondisinya gimana? Bukan menganggap remeh atau sepele. Karena sudah vaksin, saya sudah vaksin Sinovac 2 kali dan Moderna sekali. Kemarin kalau bertemu pasien COVID udah kurang cemasnya dan tidak ini lagi. Karena saya tetap melaksanakan prokes. Pakai masker. Ya, kadang pakai face juga. Jadi yang sebelum divaksin aja nggak kena kok karena tetap bermasker, apalagi yang udah divaksin 3 kali lagi gitu. Jadi jangan cemas lagi, tapi tetap jangan menyepelekan, jadi anggap remeh, tetap pakai masker. New normal tetap new normal, prokes pada kegiatan aktivitas sehari-hari sekarang. Nggak bisa lagi sama dengan sebelumnya, sebelum COVID. Begitu.
Waduh, ini Ibu Emi tiba-tiba menghilang. Kenapa nih? Kemana tiba-tiba Bu Emi ini? Mungkin jaringannya tiba-tiba hilang. Waduh, saya dari tadi nyimak dokter sampai terbengong-bengong. Waduh, ini COVID seru juga ya. Ternyata dari sisi kedokteran, kalau kita kan yang di rumah melihatnya kayaknya ya udahlah kalau saya di rumah yang penting nggak usah keluar, kayaknya baik-baik saja. Ternyata di luar sana tenaga medis ini luar biasa, berperang dengan dengan musuh di depan mata gitu. Kalau kita yang mungkin nggak pernah tahu, jadi ya tenang-tenang aja sih gitu. Yang penting kita nggak usah keluar gitu kan. Padahal sebenarnya ancamannya banyak sekali nih COVID ya dokter ya. Mungkin lebih rawan di rumah sehari-hari ya. Kita nggak tahu siapa datang, yang datang mungkin tukang cuci ternyata sakit COVID, menular ke orang rumah kan, anak-anak, ya itu yang lebih bahaya sebenarnya, yang kita tidak tahu, tidak aware terhadap kondisi kita. Ada family kita datang nggak sungkan menyuruh pulang atau apa, Iya. gitu. Itu malah lebih bahaya ya, kita karena kurang Bahaya. informasi nih, kita nggak paham, mungkin kita pikir dengan nggak keluar aja sudah aman gitu kan. Ternyata nih yang kata tadi kayak Bu Emi bilang, virus ini karena yang dilawan tidak kelihatan, bisa nempel di mana aja, kapan saja. Musuh kita nggak kelihatan. Halo. Iya. Nah, itu sudah kembali lagi. Enggak, saya nih sekarang nebeng punya anak nih. Aduh, kenapa saya yang jadi masalah nih? Doanya kurang nih. Oke. Tadi apa nih Mbak yang udah sampai mana nih Mbak? Jadi Pak Dokter sudah jelasin ya, maksudnya tadi kan kita kurang informasi nih, kita pikir kalau kita di rumah aja semua aman-aman aja. Ternyata kita melihat para tenaga kesehatan itu lagi berperang mati-matian ternyata melawan ini virus ya di luar sana. Kita kalau di rumah masih karena kita nggak ngerti, mungkin ini biasa-biasa saja atau ya sudahlah seperti itu. Ternyata memang ini virus bukan sesuatu yang kita bilang harus kita cermati nih, nggak boleh sembarangan karena dia bisa datang kapan aja. Bahkan kalau kita di rumah pun malah terancam lebih besar bisa. Kenapa? Kan kita terima makanan dari luar, kadang bisa terima tamu keluarga atau terima kita sungkan mau nolak keluarga datang atau kolega datang. Nah, itu malah jadi sumber penularan yang besar gitu loh, Mbak. Ya. Oke, Mbak. Suaranya Mbak Emi nggak keluar kayaknya. Iya. Oke. Jadi thank you Mbak Laura mengambil alih saya punya bagian ini tadi ya. Jadi saya simpulkan, jadi tadi memang benar bahwa saran-saran dokter Aya, apakah saya tadi sudah ngomong nih ya, bahwa kita tetap harus prokes, tapi juga jangan sampai stres, kemudian jaga gaya hidup, makan yang sehat, dengan Oke, ini saya balik ke tempat saya nih. Oke. Michael ininya hilang. Ya. Oke. Pak Dokter, tadi ada sempat terbesit juga pertanyaan kan, kalau Pak Dokter bilang kalau yang sudah ada comorbid itu akan jadi lebih parah. Tapi itu banyak kejadian tuh di mana orang-orang yang nggak apa-apa awalnya tiba-tiba kena COVID langsung langsung parah gitu, langsung menuju ke itu bahkan meninggal. Kan ada kejadian tuh Dok, kayak ada beberapa orang-orang yang cukup terkenal gitu kan mengaku saya itu tidak ada apa-apa loh, saya itu sehat loh. Kenapa bisa begitu ya Dok? Kalau ya belum tentu, kita nggak bisa mempercayai dia 100% karena orang Indonesia ini sangat anti untuk check up, medical check up. Ya. Nah, kalau di luar negeri kan tiap tahun ya reguler sekali 2 tahun mungkin endoskopi, periksa kondisi ususnya gimana. Kalau ada tumornya dikit aja itu cikal bakal kanker, ya enggak kanker kan, atau tumor ganas itu udah mereka angkat, udah jadi terhindar mereka dari kanker usus. Jadi kalau kita kan pada saat COVID semua diperiksa karena kan ditanggung Kemenkes, nggak ada pembatasan. Jadi ini akan dibayar oleh Kemenkes, pemerintah. Jadi diperiksa semua apa yang berkaitan, karena juga COVID ini yang seperti istilahnya the great imitator kan, peniru ulung. Banyak penyakit yang kita tidak sangka, yang biasa-biasanya entah diare ternyata COVID, ya kan.
Nah, jadi karena itu semua diperiksa. Nah, ternyata ada dari situ yang dilihat. Nah, misalnya masih nyeri-nyeri ulu hati, ya kita minta di USG gitu, atau CT scan. Jadi terlihat ternyata ada penyakit yang lain. Begitu sih. Jadi bukan sebelumnya saya nggak apa-apa, setelah COVID kok jadi ini ya. Karena diperiksa semua ada kita bukti yang sahih, ya dia memang sakit, ada selain COVID dia punya penyakit yang lain begitu. Oh, oke. Berarti dengan kena COVID akhirnya ketahuan nih sebenarnya Ya. penyakit yang mungkin tadinya belum ketahuan jadi ketahuan, dan itu berpotensi untuk membahayakan gitu ya dokter ya. Ya. Dengan masuknya virus COVID yang baru ini gitu loh. Kalau yang sudah ada komorbid malah udah pasti menjurus ke sana gitu ya dok ya. Jadi dengan adanya COVID justru yang ada komorbid biasanya itu yang menghindar ke rumah sakit kan. Dia menghindar ke rumah sakit, akhirnya obat yang harusnya rutin dia minum nggak dapat. Makin dia jadi drop out makan obatnya, akhirnya ada memicu untuk timbul penyakitnya, dan ya ada virus yang mungkin sebenarnya sedikit aja terhirupnya udah bikin masalah sama dia. Ya, berarti ini COVID ini pintu masuk ya dok, kalau kita boleh bilang ya, ini adalah pintu masuk ya. Pintu masuk atau kita bilang jendela pembuka semuanya gitu ya. Wah, menarik nih. Menarik banget nih dok. Oke. Terima kasih banget. Nah itu udah kembali lagi. Benar-benar dah. Ini artinya kok kayaknya gara-gara si COVID di dalam nih masih bandel ya. Oke dok, thank you banget Mbak Lora. Jadi sekarang saya lihat tadi banyak sekali sudah yang mulai bertanya ya. Tapi saya ingin nanya ke Mbak Lora dulu nih. Tadi Mbak Lora kan belum sempat saya tanyain ya. Mbak Lora akan sharing ke kita nih ya Mbak. Nyambung dari omongan Dr. Raya tadi yang kita perlu melakukan tindakan preventif ya dok. Gaya hidup yang lebih sehat, kemudian prokes tetap, jangan stres dan sebagainya. Tapi kan tetap aja ada kemungkinan ya kita akan terkena nih si COVID dan teman-temannya yang lain-lain. Mbak Lora bisa share nggak Mbak? Kira-kira apa nih yang kita perlu lakukan dari sisi yang lain Mbak? Kalau tadi Dr. Raya dari sisi medis, dari sisinya Mbak Lora ada usul nggak Mbak yang bisa kita lakukan? Kira-kira nanti sebelum kita masuk ke pertanyaan audiens kita yang udah lumayan banyak yang masuk. Oke, sip. Ini keren banget soalnya Mbak Dr. Raya tadi membuka banyak wawasan ya mengenai kita lebih mengenal lagi nih siapa sih COVID sebenarnya nih, yang tadinya kita masih mengira-ngira ini COVID siapa, apa, dan maunya apa gitu kan, kita nggak jelas kan. Tapi dengan ini kita jadi lebih mengerti. Ternyata mereka cukup kaget kalau ternyata COVID ini jadi sebuah jendela pembuka dari yang nggak punya penyakit komorbid pun bisa ada ketika COVID diperiksa akhirnya ketahuan gitu kan, ketahuan bahwa orang tersebut mempunyai penyakit yang mungkin masih kecil, masih bercikal bakal, tapi dengan adanya COVID itu justru akan bisa memicu tuh penyakit untuk lebih parah gitu loh. Jadi kalau bisa dibilang kayak walaupun nggak blessing ya, dapat COVID bukan blessing, tapi tadi yang seperti kata Dokter Raya, orang Indonesia rata-rata ya kayak saya lah, aduh kalau bisa nggak mau medical check up gitu ya, kalau nggak kepaksa. Nah, ketika dipaksa oleh COVID, terbukalah rahasia-rahasia tubuh kita yang nggak kita mau kita nggak mau tahu gitu ya, dalam tanda kutip nggak mau tahu, dibuka oleh dokter pada saat melakukan medical check up, waktu kita diperiksa untuk COVID ya. Nah, jadi sekarang gimana Mbak dari sisi yang lain yang bisa buat jaga-jaga nih? Ya, tadi saya dengar tadi kata dokter bilang masalah preventif ya. Tadi dokter udah ajarin kita bagaimana langkah-langkah preventif dari sisi kesehatan. Cuman kalau kita telah lagi, kalau kita pelajari lagi, sebenarnya efek COVID ini enggak cuman mempengaruhi masalah kesehatan, tapi juga masalah keuangan kalau kita lihat. Karena kalau kita pelajarin ya, namanya biaya COVID itu luar biasa. Dan saya masih dengar selentingan sih bahwa ini belum pasti, tapi juga masih jadi wacana. Dengar katanya per Oktober nanti bahkan pemerintah tidak akan mengcover biaya COVID lagi. Nah, memang kita ditunggu nih beritanya apakah benar apa enggak nih. Karena pemerintah ingin semua harus divaksin segera mungkin. Jadi karena kita tahu pengobatan COVID itu mahal sekali. Kalau yang nggak punya komorbid aja udah hitungannya puluhan juta sampai 100 juta. Tapi kalau yang punya komorbid itu udah bisa ratusan
di atas bisa 500 juta, 400 juta, bahkan ada yang lebih dari 1 M. Ini cukup menarik ya. Jadi sebenarnya tingkat preventifnya nggak hanya dari sisi kesehatan, itu wajib kalau dari sisi kesehatan. Itu pintu utama. Cuman tadi kata Bu Emi bilang, penyakit ini bisa datang kapan aja, di mana aja. Nampelnya di mana kita nggak tahu masalahnya. Jadi kita ngomong masalah probability, ini besar sekali. Nah, mungkin bertolong buka slide-nya, Pak. Saya sedikit jelasin masalah tindakan preventif yang perlu kita lakukan juga, selain dari tindakan dari menjaga kesehatan dengan baik, prokes dengan baik, kita juga punya tindakan preventif supaya sakit ini tidak menghancurkan masa depan keluarga kita, nggak menghancurkan masa depan kita. Slide kedua, Pak. Oke, nah, kalau dulu kita tahu bahwa 7 dari 10 orang Indonesia itu 7 dari 10 orang akan kena sakit kritis, meninggal karena sakit kritis. Itu sudah kita ketahui dari survei dari data WHO. Nah, jadi outputnya adalah sakit kritis. Dulu pertama kali kita tahu bahwa sakit kritis itu adalah disebabkan oleh keturunan. Orang bilang ya kalau nggak keturunan ya nggak mungkin. Nah, di awal-awal kita cuma tahunya kalau sakit kritis diakibat dari keturunan. Tapi sekarang ada lagi nih, katanya dari pola hidup dan stres. Karena kalau kita bilang saya nggak ada keturunan sakit kritis, nggak ada keturunan kanker, nggak ada keturunan stroke, nggak ada keturunan darah tinggi, nggak ada keturunan gula. Tapi kok saya sakit gitu kan? Ternyata diteliti, oh ada pengaruhnya dari pola hidup dan stres, pola makan, pola olahraga. Nah, tapi ada lagi nih, terus ada kejadian lagi mulai belakangan ini. Saya itu sangat sehat, makanan saya semua organik, saya jaga, saya tidak makan minyak-minyakan yang buruk, saya tidak makan gorengan, saya olahraga dengan baik, saya tidur dengan nyenyak, saya tidur dengan cukup waktunya. Tapi kok saya kena juga? Saya bisa kena leukemia, saya bisa kena kanker. Akhirnya saya pernah ngobrol dengan seseorang dokter bilang, itu bad luck katanya. Karena sekarang udah nggak bisa ngomong masalah pola hidup atau keturunan, tapi sekarang sakit kritis itu bisa disebut karena bad luck. Dia bisa di mana aja. Karena tingkat radiasi kita tuh sangat tinggi di dunia. Terus nggak cuma radiasi, makanan yang kita makan pun nggak ada jaminan bahwa itu benar, itu sehat gitu. Karena sudah banyak kontaminasi kimia. Nah, tapi dengan adanya informasi dari dokter Raya tadi, saya cukup kaget juga ternyata COVID pun bisa mengakibatkan sakit kritis. Next siapa? Ada tambahan baru, probabilitas itu dari si Mr. COVID ini. Dia bisa mengakibatkan sakit kritis dari yang sakitnya biasa, tapi karena kemasukan COVID jadilah kritis gitu. Bahkan orang-orang yang tadinya nggak sadar sakit bisa ketahuan malah jadi sakit kritis gitu kan. Nah, di luar itu apalagi? Unknown juga banyak lagi. Semua virus-virus yang ada, makanya sekarang banyak sekali muncul penyakit kritis baru. Saya bilang. Nah, next. Sampai pada kejadian baru-baru ini, Bapak Ibu, kita dengar nih, ini masih rame nih, dibicarakan di podcast dan semua mengenai penyanyi Ari Lasso, penyanyi idola banyak orang. Saya juga mengidolakan penyanyi ini. Di sini dikatakan bahwa istrinya, seluruh keluarga sangat terpukul ketika suami divonis kanker langka. Terus, yang menariknya lagi adalah Pak Ari sendiri menyampaikan bahwa saya itu nggak ada di tanda-tanda sakit. Bergema ya. Saya itu nggak ada tanda sakit. Nggak ada tanda apa-apa. Tapi kok jadi sakit kritis. Nah, cukup unik ini ya, kita bilang. Jadi fenomenanya yang sehat-sehat aja, yang baik-baik saja, nggak kelihatan sakit, bisa sakit kritis, dan itu parah. Nah, terus nih Pak Ari Lasso juga bilang, kan usia gue baru 48 tahun, dan nggak ada tanda-tanda sakit-sakitan, atau apa, kok bisa ya, gitu loh. Nah, ini unik nih, karena dulu kita tahunya cuma karena keturunan, pola hidup, bad luck, atau ya yang lain-lainnya, tapi kok sekarang jadi bergeser. Nah, next. Justru yang kita waspadai saat ini adalah sakit kritisnya itu adalah ranah para tenaga medis yang bisa menanggulangi hal itu. Tapi bagaimana efeknya? Nggak cuma dari sisi kesehatan. Ketika sakit kritis, itu efeknya bisa berefek terhadap kondisi keuangan si pasien. Kenapa? Karena ketika dia sakit kritis, nggak bisa kerja. Nggak bisa maksimal kerja. Semua pasien sakit kritis tidak bisa maksimal kerja. Karena harus fokus dengan pengobatannya yang kontinu, pertama. Kedua, kondisi badannya pun mungkin juga belum bisa normal.
Akhirnya akibatnya apa? Kehilangan income. Terus kalau kehilangan income bagaimana? Nah, akhirnya kalau sudah kehilangan bangkrut. Kehidupannya di dunia ini jadi bangkrut. Nah, next. Kita kembali lagi, kalau dokter gimana? Karena 85% pasien kanker, ini saya ambil dari artikel Kompas, 85% pasien kanker dan keluarganya bangkrut. Kenapa? Karena biaya pengobatan kanker itu mahal. Nggak cuma itu aja. Setelah di pengobatan biaya, income-nya nggak ada. Padahal income itu punya kekuatan sebenarnya. Buat apa sih? Yang pertama tadi, buat biayain biaya hidup keluarga. Next, Pak. Itu buat biayain biaya hidup keluarga. Terus, next-nya, buat bayar hutang usaha. Terus lagi, bisa buat bayar cicilan rumah atau mobil. Terus bisa bayar biaya sekolah saat ini. Terus bisa buat bayar biaya sekolah masa depan. Yang terakhir bisa buat biaya pensiun pasangan hidup. Karena kalau kita dalam keluarga, pasangan hidup, kalau sampai salah satunya terkena, kan harus dipikirkan. Pasangan hidupnya nanti bakal bagaimana hidupnya. Nah, makanya kita bilang kita perlu nih jaring pengaman. Pengaman apa? Pengaman income. Bukan pengaman dari, kita tidak bisa menolak. Dari sisi keuangan kita tidak bisa menolak penyakit ini datang. Seperti tadi kata Ibu Emi bilang, COVID datang anytime, anywhere. Kita nggak pernah tahu. Cuman dia mengancam apa? Mengancam ujungnya bisa mengancam income kita, mengancam kehidupan keuangan kita. Next-nya. Nah, makanya selain tadi tindakan preventif untuk kesehatan kita yang wajib dan harus kita lakukan, kita juga harus pikirkan bagaimana jangan sampai. Tadi Pak Dokter bilang jangan salah Mbak Laura. Yang di rumah aja justru potensinya besar. Waduh, ngeri juga ya, kaget juga saya. Oh, ternyata malah yang kita pikir di rumah baik-baik saja bisa kena. Karena terima makanan, iya juga. Kita sering pesan makanan dari ojol. Suka dapat kiriman dari teman-teman yang pada baik hati. Kirim ini, kirim itu. Karena kedatangan saudara nggak enak hati untuk mau bilang jangan. Ada PRT datang, next. Ada PRT datang juga sama. Kita lalai gitu. Oke, nah. Di Prudensial itu ada namanya program proteksi income. Apa sih? Jadi langsung dibuka aja semua. Jadi produk ini hanya memberikan proteksi terhadap income kita. Kalau sampai terjadi sesuatu sama si pribadi tersebut sakit kritis, itu akan dicairkan sejumlah uang. Jadi ada 2 produk nih, ada Pro Critical Benefit 88 dan satu lagi ada yang namanya CCB 61 plus Prutop, dibuka semua. Nah, ini kalau kita lihat kalau di dua produk yang sama tapi kita taruh di kantong yang berbeda, yang satu tradisional, yang satu menggunakan unit link, kita bilang. Perbedaannya apa sih? Kalau yang di PCB 88 itu kita bilang dia memberikan kepastian. Kenapa? Jadi kalau sampai nasabah terkena salah satu dari kondisi kritis, dari 61 kondisi kritis, 60 kondisi kritis sebelum 88 tahun, atau meninggal dunia, atau tetap hidup, jadi walaupun tetap hidup tidak terjadi apa-apa, uang pertanggungan tetap cair. Gitu. Jadi kita bilang ini udah pasti cair uang pertanggungannya. Terus kalau sampai meninggalnya karena karena kecelakaan, itu dapat UP tambahan 200% dari UP yang ada. Jaminan premi dikembalikan 100%. Jadi premi yang dibayarkan dijamin dikembalikan 100% apabila kontrak ditutup tahun ke-20. Jadi tidak ada ruginya nih, kita bilang kayak bayar sewa rumah, tapi uang sewanya dikembaliin. Tapi selama kita bayar uang sewa, kita boleh pakai fasilitasnya. Nah, terus kalau kita tutup polis dijamin nilainya. Dia ada nilai progresifnya dan tidak fluktuatif, tidak berdasarkan naik turunnya investasi, tidak. Jadi produk yang ini kalau buat teman-teman yang bilang saya membutuhkan kepastian untuk menjaga kondisi keuangan saya dari ancaman sakit kritis, harus PCB 88. Kenapa? Ini menjamin kepastian, tidak ada nilai tunai. Kita bilang, ini lebih ke arah kepastian. Nah, cuman kalau ini masa pembayarannya hanya 5, 10, atau 15 tahun. Gitu. Dan ada diskon untuk premi tahunan. Kalau yang satu lagi, yang CCB 61, ini untuk orang-orang pribadi yang lebih mau fleksibel. Kenapa? Karena masa bayarnya bisa seterusnya, nggak dipatok 5 atau 10 atau 15 tahun. Masa pertanggungannya juga nggak sampai 88, bisa dipilih mau jangka pendek atau jangka panjang, dari 55 sampai 85. Tapi tidak ada jaminan nilai tunai, karena kita yang kelola sendiri. Nah, tapi masa pembayarannya fleksibel.
manfaatnya gimana? Kalau untuk yang sisi bidang satu ada tambahan. Kalau tadi kan kita bilang ancaman virus di luar sana macam-macam nih. Kadang-kadang kalau kita tahu ya di produk proteksi itu dulu hanya 30 sakit kritis. Naik lagi jadi 34. Naik lagi akhirnya jadi 61. Kenapa? Karena setiap waktu berjalan muncullah lagi sakit-sakit kritis yang belum dikenal sebelumnya. Nah, produk Prutop ini hanya Prudential yang punya sampai detik ini, tidak ada lagi yang punya. Itu apa? Kelebihannya dia tidak melihat sakit kritisnya apa. Asalkan memenuhi dari 3 kondisi ini, yang pertama dirawat di ICU 9 hari berturut-turut saja, itu uang pertanggungan sudah cair. Bisa buat menggantikan income keluarganya. Atau kalau tidak dapat melakukan 3 kemampuan hidup mandiri, itu sudah bisa cair. Seperti mandi, toileting, berpakaian, menyuap makanan, berpindah tempat. Itu udah bisa cair. Atau kalau kita bilang dilakukan tindakan operasi terbuka pada organ-organ penting. Jadi tidak melihat lagi. Kadang-kadang kan kita bilang kayak demam berdarah aja nih. Masuk ICU 9 hari itu udah dianggap kritis. Nah, ini kelebihan dari program proteksi income kita yang dengan fitur Prutop. Nah, next-nya. Nah, banyak orang next-nya apa? Oke. Nah, ini 2 produk yang kita bilang ya kita bisa gunakan untuk jaminan income kita. Kenapa? Kalau sampai ada apa-apa, biarkan ini yang menggantikan fungsi kita menghasilkan income. Sementara kita terus fokus mengikuti anjuran kesehatan yang dokter berikan untuk pengobatan. Nah, proteksi income ini, produk ini bisa untuk semua. Jadi kadang-kadang suka ada yang salah persepsi. Aduh, kayak begini kan cuma untuk orang-orang yang punya kemampuan lebih. Enggak, karena proteksi income ini start from 300.000 per bulan udah bisa kita bisa punya proteksi income ini. Tinggal nilainya disesuaikan. Kenapa teksnya? Karena akan disesuaikan dengan usia kita, lama pertanggungan, dan masa pembayaran. Nah, jangan lupa nih, tadi kalau dokter bilang, kalau untuk program proteksi income ini, nggak semua bisa masuk. Gitu loh. Ketika lagi sehat, baru bisa. Tapi kalau sudah udah terkena penyakit kritis, mau kayak apapun tidak akan bisa. Gitu kan. Nah ini khusus di bulan ini tuh Prudential ada keluarin program cashback sampai 2 bulan premi kalau pembayaran tahunan. Nah, saya rasa sih cuman itu aja sih Mbak Emi. Saya mau kasih tahu bahwa dari sisi selain kesehatan kedokteran, kita pun juga harus persiapkan. Karena ini berdua berdampingan berjalannya. Kondisi kehidupan itu, selain kesehatan juga kita harus siapkan dari sisi keuangannya. Nah, saya mau setel satu film yang mungkin bisa kita tonton sama-sama untuk refreshment aja. Boleh tahu disetelin filmnya? Coba lagi di setelin. Tenang. Mestinya ada. Ini pasti seru nih filmnya kalau udah agak nunggu-nunggu dikit ini. Sudah ada banyak pertanyaan, setelah ini kita akan memberikan kesempatan buat yang bertanya lewat chat. Kita akan tanya ke Dr. Raya atau ke Mbak Laura ya. Oke. Sip, selamat menonton ya teman-teman. Ya.
태어나서 오늘 처음으로 기도를 한 걸 해봤어요. 아이를 보니 얼마나 눈물이 나는지. 저 결정했습니다. 이 세상 닿을 때까지 우리 아기 지켜주겠다고. 그리고 영원히 사랑하겠다고. 아이를 위해 기도해 주세요. 프루덴셜에서의 짧은 만남은 제게 큰 사랑법을 가르쳐 주었습니다. Tadi kalau kita bilang, ya, I will take care my child, my boy, until the end of world, not until the end of my life. Saya bilang penting buat kita untuk lakukan tindakan preventif buat jagain. Nggak cuma jagain kesehatan kita, itu penting nomor satu. Kedua, kita harus jagain juga kehidupan yang kita jalani saat ini. Saya sih itu aja Mbak Emi. Oke. Yang saya sampaikan. Thank you banget Mbak Laura. Aduh, itu videonya sangat menyentuh. Langsung saya percaya Dokter Raya sebagai penulis langsung deh idenya kemana-mana. Ini ada teman saya Nurmala juga penulis. Nanti itu bisa jadi ide deh itu ya. Tapi sekarang sebelum kita ngomongin itu tadi ada banyak pertanyaan yang sudah tertulis juga tertera di chat. Dok mau nanya nih Dok ya. Saya mewakili, saya yang bacain ya Dok ya. Mungkin tadi dokter juga udah ada yang dibaca di saya menjawabnya ya. Ya, sesingkat-singkatnya Dok, karena waktunya juga sudah mau habis nih. Dok, mau nanya nih dari Pak Adi. Pak Adi ini kalau nggak salah dari Bali ya, kalau nggak salah. Selamat malam Dok, mau nanya jika ada seseorang yang pernah positif COVID, apakah pengaruh terhadap saturasi O2-nya? Dan bagaimana cara mengembalikan saturasinya ke normal? Ini cukup teknis ya dok. Bagaimana fungsi vitamin D dan zinc terhadap tubuh seseorang untuk menghindari dari infeksi COVID? Wah, ini gimana dok? Bisa dicoba dijawab atau gimana dok? Yang mana tadi? Kalau vitamin D dan zinc bukan untuk mencegah infeksi. Mencegah infeksi itu ya preventifnya prokes itu ya. Dengan pola hidup yang benar, ya makan yang istirahat yang cukup dan yang lain-lain itu. Kalau zinc itu hanya maintenance sebenarnya. Dan kalau kita pastikan intake kita kurang gitu, atau mungkin kadang kan kita merasa badan kita itu lagi tidak sehat ya, entah pegal-pegal atau apa, pada saat itu aja minum. Jadi bukan untuk mencegah ya. Mencegah COVID tuh zinc dengannya itu hanya maintenance, hanya mineral dan vitamin itu kan dalam kita butuhkan dalam dosis kecil sebenarnya, karena yang kebutuhan asupan kita sehari-hari dari makanan dan minuman sudah ada sebenarnya itu. Jadi vitamin itu hanya pelengkap dan mungkin hanya pelega ya, menambah aja, untuk menambah. Iya, hanya untuk meyakinkan aja. Jadi lebih ke arah secara psikologis, karena kita udah makan vitamin, kita jadi lebih tenang gitu ya dok maksudnya. Oke. Mudah-mudahan Pak Adi udah terjawab ya. Kemudian ini ya Bu Ramadhani. Ini saya tahu nih beliau dari Medan nih, sesama USU nih dok. Dok, untuk penderita asma yang pernah kena COVID, sampai sekarang masih merasa beliau nih yang menderita COVID dan juga pernah menjadi penyintas COVID-19, tapi juga Ibu Ramadhani ini penderita asma, dok. Sampai sekarang merasa dada masih sakit dan berat. Selain PCR, bagaimana mendeteksi kalau terpapar COVID lagi? Ada cara lain nggak, dok? Kalau mau mengecek ini ya PCR swab itu sekarang kan udah murah ya, udah 400 ribuan atau 500 ribu. Kalau memang seperti baru terpapar atau baru kontak
dengan yang curiga sakit, atau ada beberapa kali mungkin teman Anda atau di dekat Anda bersin-bersin tanpa masker yang bikin horor. Sekarang orang kalau ada bersin tanpa masker kayak horor ya bagi kita ya. Jadi ya harus, kalau Anda memang pakai masker ya bakal aman sih sebenarnya ya, terlindung, terproteksi. Nah, namun kalau yang itu yang tadi ada asmanya ya? Itu Iya, yang asma. ada asma, Dok. Iya, jadi beliau sampai Kalau sekarang masih sakit nih dadanya. asma itu salah satu komorbid yang termasuk bikin masalah ya kalau misalnya terkena COVID. Jadi fibrosis di paru-paru jadi berkurang, seperti yang saya bilang, berkurang kemampuan rongga paru untuk bernapas saat kita bernapas, mengembang dan menguncup paru itu berkurang dengan adanya terinfeksi COVID. Jadi apalagi kamu udah sakit asma, berat sebenarnya. Tapi kalaupun 2-3 dijagalah jangan sampai terkambuh asmanya ya. Rajin kontrol, konsultasi ke dokter paru yang senantiasa dikunjungin ya. Begitu. Mungkin itu ya Mbak Ramadhani ya. Jadi tetap harus konsul dengan dokternya, apalagi kalau Mbak Ramadhani memang sudah memiliki masalah asma sebelumnya ya, Dok ya. Asma yang tenang tidak berarti akan tenang selamanya ya. Kadang dia akut, eksaserbasi akut namanya. Jadi kambuh. Nah, itu yang bikin repot ya. Ya. Jadi yang terbaik adalah selalu kembali ke dokter ya untuk konsul ya. Jangan dianggap remeh gitu ya. Jangan kalau udah ada masalah sebelumnya, Dok. Ya, asma itu termasuk salah satu yang kritikal juga, penyakit kritikal yang di asuransi. Oke, Dok. Oke, selanjutnya nih dari Pak Jemi. Pak Jemi punya pertanyaan. Beliau itu vaksin tanggal 8 Juni 2021, positif COVID tanggal 14 Juni, terus sudah negatif 5 Juli. Tapi sampai sekarang kepala kirinya tuh masih terasa nyeri dan sulit tidur, padahal biasanya normal tidurnya. Dijadwalkan kembali untuk vaksin Oktober 2021. Apa yang harus dia pastikan ya, Dok? Kira-kira dari pengalaman dokter atau dari yang dokter pernah dengar atau tahu, apa yang harus dia pastikan sebelum menerima vaksin kedua? Apakah diterusin? Dia tidak positif COVID, swab PCR aja dulu, karena vaksin itu kan memasukkan kuman, walaupun yang sudah dilemahkan kan memasukkan kuman COVID ke dalam badannya. Jadi pastikan aja dia negatif. Oh, jadi dia PCR dulu gitu ya, Dok, sebelum vaksin yang kedua? Kalau vaksin, waktu saya vaksinasi, saya pastikan saya negatif. Oh, oke. Jadi mungkin Pak Jemi nanti sebelum vaksin yang di Oktober mesti PCR dulu ya, Dok ya? Iya. Untuk memastikan dia negatif OTG, ya. Kan? OTG itu yang tidak bergejala tapi menularkan. Ya, siapa tahu dia OTG. Oh, oke. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Jemi untuk memastikan sebelum pergi ke menerima vaksin kedua, pastikan Bapak negatif ya. Jadi jangan langsung aja melakukan vaksin. Gitu ya. Nah, ini ada lagi yang nanya nih, Dok. Namanya Ibu Nita. Dia sudah vaksin pertama, nggak lama dari vaksin pertama dia terkena COVID. Kayaknya seperti Pak Jemi. Setelah terkena COVID dia jeda vaksinnya. Yang harusnya vaksin kedua harus 3 bulan. Tapi ada yang bilang jeda 2 bulan nggak apa-apa. Apakah ada efek atau sesuatu membahayakan kalau misalnya kita vaksin keduanya lebih cepat daripada yang direkomendasikan, Dok? Saya tidak menguasai vaksin ada Sinovac ini ya. Tapi yang lebih kuat itu sebenarnya Moderna. Itu waktu Moderna 2 hari kami tepar itu, jadi nyeri apa semua dibandingkan dengan Sinovac. Sinovac hanya agak ngantuk gitu, ada yang lapar jadi makan, banyak makan. Jadi kalau misalnya jeda-jeda tergantung vaksin apa yang mau diperoleh ya. Kalau vaksin Sinovac kan jarak 2 minggu atau sebulan, kami dulu 2 minggu satu kedua.
Kalau yang lain AstraZeneca, Pfizer, mungkin sekarang lagi banyak Pfizer dengan AstraZeneca. Saya nggak tahu jadi kalau maksudnya dokter tergantung jenis vaksin apa yang diterima. Bisa ada yang iya, tidak apa-apa lebih awal, tapi ada yang iya, sebaiknya ngikutin schedule gitu ya dok. iya benar. Oh, oke, Karena oke. kalau ada yang bilang 3 bulan, dokter paru yang saya tanya juga di rumah sakit, enggak bisa kok sebulan atau 2 bulan. Yang penting badannya sehat, tidak demam, tidak yang lain-lain lah ya gitu. Oh, oke. Jadi lagi-lagi kembali kepada jenis vaksin dan juga kondisi tubuh pada saat mau menerima vaksin ya dok. Ya, benar. Oke. Thank you dok. Nah ini pertanyaan Mbak Angela nih. Oh banyak nih yang nanya. Anak saya umur 40 tahun terpapar COVID bulan Juni, negatifnya bulan Juli. Sempat dirawat di rumah sakit dan sudah rencanakan pulang, tapi diundur dan diteruskan lagi suntikan heparin beberapa hari lagi. Pulang dari rumah sakit masih dibekali obat pengencer darah untuk 2 minggu. Apakah bisa terjadi bahaya karena kekentalan darah dan sampai berapa lama? Ini agak spesifik nih dok. Kira-kira gimana dok? Iya. Itu udah complicated berarti ya. Berarti ada pengentalan darah yang ya, seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya ya. Jadi ada faktor long COVID yang berat yang menyumbat pembuluh darah ke otak atau ke jantung atau ke paru. Jadi untuk itu dikasih pengencer darah supaya terhindar dari penyumbatan itu. Saya nggak tahu umur berapa tadi anaknya? 40. 40 ya, udah risiko juga. Kita 30 tahunan udah banyak yang stroke ya. Jadi mungkin waktu itu D-dimernya tinggi sehingga harus dinetralkan salah satunya dengan mengasih heparin atau pengencer darah salah satunya. Jadi rekomendasi dokter Raya gimana? Dia paling cek lagi sama dokter gitu ya dok? Ya, kembali ke dokter nanti akan dicek lagi dong D-dimernya parameter untuk pemberian pengencer darah itu. Oke. Wah, ini makin nambah nih pertanyaan. Kayaknya saya harus stop ya. Yang nanya berikutnya udah bisa dititip nanti pertanyaannya lewat yang mengundang ya. Kalau nggak dokter Raya bisa ini yang tadinya ngasih kita free charge ya Bu Emi ya. Oke, dok, 2 pertanyaan terakhir ya dok. Ya 2 pertanyaan terakhir. Malam dok, ini dari Bu Norma. Izin bertanya. Virus COVID-19 ini yang saya tahu kan menyerang paru-paru pada pasien gejala ringan, seperti batuk pada umumnya. Setelah dinyatakan negatif, apakah paru-paru kita bisa sehat kembali, seperti sebelum terpapar COVID? Kalau tidak, dampak ke depannya bagaimana, dok? Untuk penderita yang umur berapa dia kena? Ini Bu Norma umurnya berapa ya? Jangan-jangan untuk tetangganya atau tantenya atau ibunya. Jadi ada usia-usia tertentu ya dok ya? Maksudnya kan yang usia lansia atau punya komorbid tentu fungsi parunya pasti akan banyak berkurang ininya signifikan itu keluhannya. Tapi ada juga yang hanya gejala ringan seperti sesak napas yang ringan ya, apalagi kalau ada asma atau yang penyakit komorbid yang berat. Sakit jantung, sakit paru, hipertensi, sakit gula kan mempengaruhi paru-paru ya. Sakit gula termasuk silent killer ya. Ke gula, ke paru, ke ginjal dia bisa menyerang. Jadi pasti akan jawabannya kalau memang umur dan dia punya penyakit komorbid pasti akan mempengaruhi. Untuk mengetahui ada perkembangannya ya tetap ya kontrol dong. Jangan didiamkan begitu. Mungkin di CT torak biasanya CT torak itu tanpa kontras bisa melihat paru-paru lebih jelas begitu. Oke. Saya pilih salah satu pertanyaan yang terakhir ya dok. Ini yang terakhir dari Pak Andri Leander. Tapi kurang lebih sama ya. Saya terkena COVID bulan Juni, ada komorbid hipertensi. Rencananya saya besok Senin mau vaksin pertama. Pertanyaan saya, apakah aman jika saya divaksin? Setelah sembuh dari COVID, kepala, leher, bahu sering terasa pegal. Apa perlu saya konsul dulu ke dokter sebelum vaksin? Thank you, dok. Terima kasih. Usia Bapak itu di sini nggak disebut sih usianya Pak Andri. Usia berapa saya mungkin bisa di chat yang itu masih vaksin pertama ya, masih
Di Iya, daerah mana? vaksin pertamanya baru besok Senin. Iya, sekarang kan lagi di vaksinasi di semua lini kan, oleh tenaga kesehatan, oleh TNI. Jadi kalau memang punya penyakit komorbid ya tetap harus konsultasi dulu, tahu dulu laboratoriumnya misalnya gula darah atau yang lain-lain ya sebelum divaksin. Apalagi kalau vaksinnya kuat seperti AstraZeneca atau Pfizer ya, lebih kuat maksudnya bukan potensi lebih ini ya, bukannya menafikan Sinovac, tapi vaksinnya kuat, kondisi Anda lagi lemah ya makin agak berat nanti kipinya yang kita takutkan. Kejadian ikutan pasca imunisasinya. Oke. Ini masukan nih, benar-benar bagus nih. Jadi maksudnya untuk yang mau vaksin, satu pastikan dulu kondisi tubuh kita ya, apalagi yang sudah punya komorbid, kita konsul dulu. Kedua, jenis vaksin yang mau diambil yang seperti apa, itu juga akan mempengaruhi ringan, ya. Akibat vaksin terhadap tubuh kita ya dok ya. Iya, kalau Sinovac agak ringan, jadi mungkin hanya tensi atau ini. Dan jadi tapi kalau sering aktivitasnya tinggi, mobilitasnya tinggi, ya pastikan aja dulu kamu tidak menderita COVID, jangan PCR swab, begitu. Oke, iya, terus saya pada itu juga tuh Mbak Emi ada pengalaman nasabah saya nggak mau cerita sama dokter yang mau vaksin kalau punya komorbid. Yang ada ketika habis divaksin langsung pingsan. Oh iya, sekarang soalnya gini kan Mbak, ke mall kan kita harus menunjukkan kita punya sertifikat kan. Jadi banyak juga yang akhirnya nekat gitu kan, mau vaksin nggak periksa-periksa kondisi dulu supaya dapetin sertifikat, hanya supaya nggak dilarang kalau mau masuk mall. Akibatnya ya bisa kuat bisa enggak ya Mbak ya, yang tadi Mbak bilang bisa pingsan. Setelah di warning nggak boleh masuk mall kalau nggak divaksin, baru orang Indonesia rame-rame berbondong-bondong. Iya, nah itu mungkin ya itulah namanya kalau nggak diancam dulu nggak berani, nggak mau ambil tindakan ya dok ya. Thank you banget Dokter Raya. Nah ini sekarang bagi yang sudah banyak yang bertanya tadi, yang panitia akan menghubungi untuk mendapatkan hadiah bukunya Dokter Raya, Song for Susan nih. Ini kumpulan cerpen itu Kak Emi. Ya, kumpulan cerpen. Ada tanda tangan Dokter Raya. Kalau novelnya beliau ada di aplikasi. Nanti kita bisa sharekan. Jadi apa tadi ya? Kalau saya wrap-up ya ini semuanya ya. Memang luar biasa diskusi kita ini. Kalau bilang diskusi lebih banyak tanya, sebenarnya bertanya ya dan dijawab oleh narasumber dengan sangat baik. Jadi kalau kita simpulkan bahwa dengan cerita tadi atau saran dari Dokter Raya bahwa dengan pemeriksaan yang dilakukan di rumah sakit, medical check-up yang kita lakukan saat kita jadi pasien COVID, itu sebenarnya bisa jadi acuan awal kita ya dok ya untuk mengetahui kondisi saat ini, khususnya buat mereka-mereka yang suka nggak berani untuk medical check-up, jadi kayak dipaksa dengan kondisi COVID. Jadi jika perlu, kalau memang ternyata dari hasil medical report yang terakhir itu ditemukan sesuatu yang mencurigakan, kita tetap perlu segera konsul dengan dokter kita supaya kita nggak terlambat penanganannya. Benar ya dok ya, seperti itu. Nah dari Mbak Laura sendiri, saya ada satu statementnya adalah kita perlu lakukan jaringan pengaman nih pada income kita yang akan terancam ya ketika kita ternyata dinyatakan punya penyakit kritis, entah itu karena si COVID atau enggak karena COVID, tetap aja kita tetap perlu punya jaringan pengaman sehingga keluarga kita tidak terkena resiko lanjutannya ya. Nah, sebelum acara kita tutup karena ternyata kita udah melar juga ya sekian menit ya. Sebelum acara kita tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita dan sertifikat apresiasi untuk Dokter Raya, mudah-mudahan bisa diterima sertifikat dari komunitas Jangkrik ya, yang mengucapkan terima kasih untuk Dokter Raya, dan juga tadi 5 novelnya Dokter Raya akan kita kirimkan kepada 5 penanya yang tadi sudah saya sampaikan pertanyaannya.
Saya nggak tahu nih, panitia sudah memilih yang penampilan terbaik kah? Kalau sudah, tolong di-share namanya. Kalau enggak, nanti saya yang nanya sama panitia. Nanti panitia akan kasih kejutan lagi melalui WA ataupun SMS ya. Nah, kembali saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Maaf tadi ada glitch ya dengan internet saya, padahal udah didoain, tapi saya sendiri yang masalah dengan koneksi internet saya. Untung Mbak Laura seperti biasa selalu cepat sigap ambil alih, sehingga acara kita ini bisa berlangsung dengan baik. Dan di akhir kata, ini saya sampai mencari-cari nih. Jika ada pertanyaan lagi nanti ya seputar topik dan jaring pengaman yang disampaikan oleh Mbak Laura, silahkan menghubungi yang mengundang Bapak Ibu sekalian ya untuk detailnya. Nah, saatnya saya Emi Sidaputar sebagai host, saya undur diri ya, dan tetap mengajak Bapak Ibu sekalian tetap semangat walaupun informasi Dr. Raya tadi ada yang sedikit mengejutkan perasaan ya, terutama penyintas COVID seperti saya. Tapi kita tidak perlu jadi lemes ya, jadi stres, tapi malah jadi siap-siap untuk memastikan diri kita tidak masuk kepada resiko-resiko sakit tadi, tapi juga jaga-jaganya sudah diciptakan sama Mbak Laura, ada jaring pengamannya. Jadi mau secara medis, mau secara gaya hidup keluarga kita jangan sampai terganggu kalau ada apa-apa dengan diri kita. Oke, Bapak Ibu sekalian, tetap jaga prokesnya kita, stay safe, stay healthy. Sampai ketemu di acara Health Talk berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Raya, Bu Emi, Bu Laura. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih, Terima kasih Mbak Emi, Dokter, Dr. Raya, Bu Laura. Teman-teman semua, Thank you. terima kasih.